Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema Bahagiakah dia tanpaku saat ini? Nah, tapi kali ini saya buat pilih kartu lagi ya, a pick up files. Kalau kalian merasa video Kak Rini pick up files ini tidak menarik buat kalian tinggalkan saja ya. Bunda sayang, mbakku sayang, abangku sayang. Oke. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energinya kolektif. Energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke. Di sini sudah tersedia 4 piles ya buat pilih kartu. Nah, kalian gunakan intuisi kalian, mana yang menurut intuisi kalian terkuat ya di antara 4 piles ini. Di sini ada piles pertama batu orange, piles kedua batu hijau, piles ketiga batu putih, dan piles yang keempat batu purple ya. Kakak akan kasih waktu beberapa menit untuk kalian memilih di antara files yang tersedia ini. Bila mana kalian belum siap, kalian bisa pause dulu ya videonya. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Oke, kurasa cukup. Kalian kalau mau belum siap kalian bisa ulang lagi ya. Oke, kakak akan pinggirkan di piles urutan. Kita akan mulai dari piles yang pertama batu orange ya. Sudah siap sesuai dengan temanya. Panggil nama mereka di piles yang pertama batu orange. Bahagiakah dia tanpaku saat ini? Oke, batu orange. Oke, piles yang pertama. Wow, sepertinya seseorang yang kamu fokuskan di piles yang pertama ini ambisinya besar ya. Orang yang punya ambisi yang cukup luar biasa. Oke, kita akan cari tahu melalui kartu tarotnya ya. Oke, bahagiakah dia tanpaku saat ini? Piles yang pertama batu orange. Oke, di piles yang pertama ya, ini kartunya kok langsung keluar semua ya. Sepertinya nggak sabar untuk saya disuruh menyampaikan pada kalian di piles yang pertama, di batu orange. Bahagiakah dia tanpaku saat ini? Saya merasakan kamu berhubungan dengan seseorang yang memang punya energinya tuh manipulatif ya. Yang dimana ketika tidak bersamamu ya dia nyaman-nyaman saja. Karena orang yang kalian fokuskan di piles yang pertama ini, orang yang ambisinya besar. Orang yang selalu mengedepankan egonya daripada perasaannya. Nah, kalau kamu tanya, ketika tidak bersamamu bahagiakah dia? Dia biasa saja, ya, tidak terlalu terfokus dengan masalah asmara ataupun pasangannya. Jadi orang yang sangat egois, orang yang punya ambisi besar. Ya, jadi yang saya rasakan di sini energi seseorang di piles yang pertama ini, kamu berhubungan dengan seseorang yang memang energinya sangat toksik. Ya, dia lebih mengedepankan ego daripada perasaannya. Ketika jauh darimu, dia bebas. Ya, dia ngerasa bahwa ketika tidak bersamamu ya, dia lebih menikmati. Nah, kalau terhubung denganmu, dia mengatakan bahwa banyak pusing. Nakal ya sayang ya. Di piles yang pertama ini memang energinya rada kurang bagus ya. Karena ketika terkoneksi dengan kamu katanya bikin stres ya. Kamu cerewet katanya. Kamu terlalu banyak ngatur. Terlalu banyak pertanyaan dan itu beban buat dia katanya ya. Ya seperti itu loh kartu yang keluar ya. Nakal ya sayang di piles yang pertama ya. Jadi kamu berhubungan dengan orang yang tanpamu itu
dia lebih nyaman. Ya, simpelnya di sini kesimpulannya ya bahagia tanpa kalian ya. Di sini kan kalau kamu terkoneksi dengan kamu, dia ngerasa bahwa kamu tuh banyak ngatur katanya ya. Kamu nih banyak cerewet, kamu nih suka begini begitu ya, bikin saya malah tambah kerjaan ya. Saya ini kan kerjaannya sudah sudah sibuk ya. Jadi orang yang sangat egois sekali. Jadi kalau kalian di pels yang pertama ini ngerasa seperti apa yang saya sampaikan ya. Di sini solusinya ya. Saya kasih saran saja di pels yang pertama ini. Biarkan dia dengan zonanya dia ya, dengan kesibukannya. Ya, karena yang saya rasakan dari energi mereka ini memang tipe orang yang tidak usah ditanya ya. Walaupun pertanyaan kamu itu sebetulnya pertanyaan simpel. Dia ini lagi apa ya? Maksudnya sudah makan atau belum? Nah, dia tuh pusing ya, nggak suka ditanya. Ini loh. Ya, seperti ini kartunya ya. Egois ya, orang yang sangat egois. Jadi bahagiakah dia tanpaku saat ini? Bahagia sayang ya. Dia mau berbagi sama kamu ketika dia membutuhkanmu ya. Jadi ini sarannya tunggu saja. Jadi kamu nggak usah texting kalau nggak di SMS ya, kalau nggak ditelepon. Jadi kalau nggak ditelepon cukup aja tunggu. Kalau kamu tanya, Kak, kalau saya nunggunya sehari lebih atau sampai seminggu nggak nelpon, sekarang gini loh sayang ya. Kalau dia ada niat baik sama kamu, dia pasti akan mencarimu. Ya, jadi tunggu saja. Karena kalau kamu teks, kamu ini bisa blokir nih orangnya. Ya, karena kenapa? Dalam asmara ini orang nggak terlalu membutuhkan. Ya, walaupun ini di pels yang pertama kalian sudah menikah, ini lebih kalian disuruh ngikutin aturan dia. Ya, ketika dia pulang dia punya kamu, ketika dia pergi dari rumah bukan punya kamu katanya. Ya, orangnya egois sekali ya. Jadi sorry to say, jadi emang ini yang keluar kartunya. Jadi bahagiakah dia tanpamu saat ini di pels yang pertama? Bahagia sayang ya, dia aman-aman saja. Ya, nggak apa-apa, biarkan dia di sana ya. Nanti kalau sudah butuh kamu akan mencari kamu ya. Oke, kita lanjut di batu hijau pels kedua. Batu hijau pels kedua sudah siap? Oke. Batu hijau pels kedua, bahagiakah dia tanpaku saat ini? Oke. Panggil namanya, afirmasi yang positif, sudah siap? Kita buka bareng-bareng ya. Wow, family. Ada energi cukup positif ya. Tapi kita akan cari tahu melalui kartu tarotnya ya. Bahagiakah dia tanpaku saat ini? Ini energi yang kalian fokuskan, kebanyakan kalian sudah sudah ada kebersamaan dan sudah menikah ya. Oh, ini saya ulang. Kartunya kebanyakan ya, nempel. Bahagiakah dia tanpaku saat ini di pels yang kedua? Oke, di pels yang kedua, yang kamu fokuskan adalah seseorang yang selalu memikirkan keluarganya. Ya, walaupun banyak godaan di luar sana, dia selalu mengingatmu, ya. Ya, dia selalu kangen dengan kalian ya. Ini di pels yang kedua positif dan ingin selalu terhubung denganmu. Tuh, walaupun di luar sana banyak godaan ya, ada yang mencoba untuk curi-curi pandang sama mereka ketika mereka tidak terkoneksi dengan kamu, ketika mereka menjalankan tugasnya di luar kota ya, apapun itu situasi kalian ketika di pels kedua ini tidak ada kebersamaan. Dia selalu membawa namamu, mengingat kamu ya. Dan di sini selalu ingin terkoneksi dengan kalian. Ya, ingin selalu memberikan perasaannya hanya untuk kamu. Ini di pels kedua kok ya positif ya. Senang saya. Jadi bahagiakah dia tanpaku saat ini? Tidak bahagia ya. Karena kenapa? Karena ketika jauh darimu, suasananya nggak nyaman ya. Pikirannya hanya tentang kamu. Suka termenung, suka sedih ya, kalau nggak dengar kabar kalian dalam sehari suka kepikiran
ya. Ada energi yang dimana sejauh apapun dia dalam bertugas, dia selalu menyempatkan diri untuk memberi kabar sama kalian, ya, entah itu melalui email, entah itu melalui telepon, ya. Nah, kalau kalian yang hubungan jarak jauh, yang pastinya ketika dalam sehari tidak mendapatkan kabar kamu, dia sibuk, dia panik, ya. Jadi kayak seolah dia lagi sama siapa ya. Nah, jadi curiga sama kalian, cemburu, ya, karena kamu adalah sinar hidupnya, kestabilan hidupnya. Tuh kan, dalam situasi bekerja pun pikirannya hanya tentang kamu. Ini positif ya. Di pulse yang kedua ini selamat. Tuh kan, memandangi kamu terus. Jadi mereka yang selalu kepikiran tentang kalian, ya. Di pulse yang kedua ini sangat positif. Kamu berhubungan dengan seseorang yang memang tujuannya untuk sebuah kebaikan. Jadi ada keinginan untuk keseriusan sama kalian. Karena kenapa? Ketika mereka jauh dari kalian, si dia nih panik, ya. Jadi kayak seolah-olah kayak ada kecemburuan pada kalian, ya. Jadi kayak takut kamu diambil orang. Nah, ketika mereka ingin menjalankan aktivitasnya, pikirannya tuh tentang kamu kuat sekali, ya. Jadi di pulse yang kedua ini, bahagiakah dia tanpaku saat ini? Mereka tidak bahagia ketika tidak mendapatkan kabar kalian, ya. Karena bagaimanapun dia ingin mengatakan kepada kalian bahwa kamu adalah rumahku. Ya, sejauh apapun aku meninggalkanmu, kamu tetap rumahku. Aku akan tetap kembali kepadamu. Ya, kalau kalian yang bermasalah di pulse yang kedua ini, walaupun kalian bermasalah, ketika mereka memblokirmu, dia akan tetap membuka blokiranmu. Ya, karena kenapa? Ini 3 kartu jawabannya. Ya, mereka yang kamu fokuskan di pulse yang kedua, kalau situasi kalian mungkin sedang marah-marahan, aku habis diblokir Kak kemarin, baru juga diblokir, saya nggak dibuka lagi blokirannya. Tunggu saja ya sayang, ya. Afirmasi yang positif ini, ya. Dia nggak bahagia tanpamu. Yang pastinya di pulse kedua ini simpelnya, tidak bahagia tanpa kalian, ya. Jadi pasti akan kembali lagi sama kalian. Tarik energinya, afirmasi yang positif, ya. Kurasa cukup dari pulse yang kedua, ya. Jadi bahagiakah dia tanpaku saat ini? Tidak bahagia, ya. Kepikiran kalian. Oke, kita lanjut di pulse yang ketiga, batu putih. Sudah siap? Oke, batu putih, afirmasikan dari seseorang yang kamu fokuskan, panggil namanya, ya. Di batu putih siap? Kita buka bareng-bareng. Bahagiakah dia tanpaku saat ini? Wow, sakit hati. Oke, kenapa dia sakit hati? Kita akan cari tahu dari kartu tarotnya. Oke, bahagiakah dia tanpaku saat ini? Oke. Sepertinya seseorang di pulse yang ketiga ini yang kalian fokuskan, dia merasa kebahagiaannya tuh hanya bersamamu, ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Dan apa yang dirasakan dari mereka setelah meninggalkanmu, ya, hidupnya banyak ngegantung, banyak kesakitan yang dialami. Ya, dia memandang kejauhan untuk berpikir bahwa dia akan mencarimu lagi, ya. Kamu mencintai seseorang yang dimana masih pencarian jati diri, ya. Seseorang yang tidak bisa fokus dengan satu orang. Nah, saat ini apa yang dirasakan oleh mereka, ya, dia ingin mengatakan, energinya ingin mengatakan pada kalian, hidupku seperti kayak menggantung, ya. Aku tidak punya arah. Ternyata kebahagiaanku itu hanya bersamamu. Aku saat ini dalam kesakitan, ya. Aku sedih. Aku mencoba untuk mencari lawan jenis lain ketika aku tidak terkoneksi dengan kamu hingga saat ini. Ini lebih koneksi yang putus, ya, di pulse yang ketiga. Dan ternyata apa yang saya cari, entah itu dari sosial media, apa ya, dating app, ternyata tidak ada chemistry, ya. Jadi dia mengatakan, energinya saya disuruh menyampaikan pada kalian. Mereka mencoba untuk mendekati dengan wanita lain atau lelaki lain, mereka ini tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini energimu dibawa, ya. Pada akhirnya mereka mengingatmu.
Ya ini, walaupun dia mencoba untuk bersama dengan siapapun, ternyata hanya kamu yang ada di hatiku. Aku dalam kesakitan saat ini. Ya. Tuh ya, pikirannya ke kamu. Sekarang mereka ini, di fase yang ketiga ini, banyak melamuni kalian. Ya. Jadi kalau situasi contoh kayak minggu gini ya, dia banyak mager. Yang biasa dia ada semangat tersendiri ketika waktu awal-awalnya mungkin tidak komunikasi dengan kalian. Ini lebih koneksi yang terputus ya. Di fase yang ketiga, jadi sudah lebih dari 1 bulan, ya bisa jadi kalian mungkin putusnya kemarin 1 minggu ini, yang pastinya tidak terjadi komunikasi di fase yang ketiga ini. Jadi situasinya mereka ini dalam sakit hati. Jadi di sebagian mereka sudah menemukan orang baru, tapi mereka ditinggalkan, ya. Jadi dia dalam sakit hati, kecewa dengan kehidupannya dia saat ini. Dan pada akhirnya mereka berpikir untuk kembali lagi kepada kalian. Ini ada energinya. Jadi kalau kalian kepengen narik di fase yang ketiga ini dari mereka yang meninggalkan kalian, afirmasi yang positif, ya. Karena keinginan mereka ini setelah meninggalkan kalian untuk kembali kepada kalian cukup kuat, ya. Ini energinya ada. Jadi di fase yang ketiga ini kalian nggak usah khawatir, jangan pesimis untuk ingin kembali lagi sama energi orang lama. Kalian tinggal afirmasikan, ya ini kan dia sudah mengatakan, aku meninggalkanmu demi pilihanku, tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa memberikan sinar hidupku. Ya hanya kamu, ya seperti gambarnya ini, ya. Hanya kamu yang bisa memberikan kestabilan hidupku. Penerang lampuku, ya, penerang kegelapanku. Kok penerang lampu? Penerang kegelapanku, ini seperti gambarnya. Dan saat ini aku banyak melamuni kamu, memikirkan kamu, mengingat tentang kita, ya, yang pastinya ya mengingatnya tentang kebahagiaan ketika bersama kalian, ya. Kurasa cukup dari fase yang ketiga. Jadi bahagiakah dia tanpaku? Saat ini tidak bahagia di fase yang ketiga. Kok ini banyak yang nggak bahagia ya tanpa kalian, ya. Kita lanjut ke fase yang keempat, ya, batu purple. Fase yang keempat, batu purple udah siap. Batu purple sesuai dengan temanya, bahagiakah dia tanpaku saat ini? Oke, bahagiakah dia tanpaku saat ini? Ya, di fase yang keempat siap. Panggil namanya, kita buka bareng-bareng. Oh, banyak beban. Oke, bebannya apa nih? Apa beban mikul banyak barang? Kita akan cari tahu dari kartu tarotnya, ya. Ayo, afirmasi yang positif, ya. Maafkan segala kesalahannya. Bahagiakah dia tanpaku saat ini? Ini energinya sepertinya hubungan yang jeda, hubungan yang tidak ada komunikasi, ya, di fase yang keempat. Ya, jadi seperti kayak banyak menyesali perbuatannya. Ini kayaknya kebanyakan hubungan yang banyak menghadirkan orang ketiga, ya, di fase yang keempat ini. Tuh kan, dia ingin berlari menujumu di situasi yang seperti ini karena kamu adalah tetap yang terbaik. Kamu di mata mereka itu luar biasa, ya. Ini keluar The Empress. Tuh, ingin perbaikan hubungan bersama kalian, ya. Jadi di fase yang keempat ini, yang saya tangkap energinya dari mereka yang kalian fokuskan di fase 4, ya. Ini hubungan yang memang antara kamu dengan mereka yang kalian fokuskan ini hubungan yang memang banyak sekali perselisihan, ya. Nah, pada akhirnya perselisihan ini versinya macam-macam. Si dia menghadirkan pihak ketiga atau kamu, ya, ini bisa vice versa, ya. Jadi mereka ini ketika meninggalkanmu itu tidak berpikir panjang, ya. Dan ternyata apa yang setelah meninggalkan kalian, apa yang terjadi di kehidupan mereka saat ini, dia penuh beban, ya. Dan yang saya rasakan dari energi mereka saat ini setelah dalam situasi yang seperti ini, ada keinginan si dia untuk menghubungimu lagi, ya. Ingin perbaikan hubungan. Yang pastinya mungkin kemarin banyak perselisihan, mungkin dia akan datang untuk meminta maaf, ya. Di sini ada energinya.
Karena mereka memandangmu, sebagian kalian mungkin sudah bisa melepaskan. Dan mereka ini memantaumu dari sosial mediamu, ya. Tuh, memantaumu dari sosial mediamu, sebagian mereka melihat bahwa kehidupanmu sudah balance, ya. Apa yang dirasakan saat ini oleh mereka ini sepertinya teguran dari Sang Semesta. Dan mereka yang kamu fokuskan ini, orang yang hidupnya itu tidak pernah menghargai orang di sampingnya, ya, termasuk kamu yang mencintai dirinya, ya. Walaupun kamu sudah memberikan ketulusan dan kebaikan buat mereka, sepertinya kayaknya mereka mengabaikan, ya, seolah-olah kayak meremehkan kalian. Nah, saat ini apa yang dirasakan di kehidupan mereka saat ini penuh beban, banyak pikiran, stres, karena ulahnya dia sendiri yang tidak pernah menghargai kebaikan seseorang yang selama ini sudah memberikan ketulusan, ya. Jadi di pals yang keempat ini, bahagiakah dia tanpaku saat ini? Tidak bahagia, ya. Dia menyesali perbuatannya dan ingin berlari menujumu lagi, ingin memberikan penawaran untuk perbaikan lagi sama kalian. Ini dari pals yang pertama sampai keempat ini hampir rata-rata mereka yang meninggalkan kalian ini tidak ada kebahagiaan, ya. Tabur tuai, ya. Ya, kerasa cukup, ya. Ini dari pick-up-nya kakak kasih zodiak dari mereka. Jadi di pals yang keempat lebih simpelnya mereka tidak bahagia. Ini kakak kasih zodiak dari mereka yang kalian fokuskan, yang terkuat. Oke, di sini ada Capricorn, Aquarius, Leo, Sagittarius, Taurus, Libra kuat, Scorpio, Cancer, lumayan, ini yang sedikit, ya. Gemini, Aries, Pisces, Virgo, sedikit, ya. Hanya energi, nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. C, G, B, P, S, M, H, D, F, J, K, L, satu lagi W, ya. Kurasa cukup, ya, readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Nah, buat kalian yang kepengen tahu detailnya dari pick-up pals tadi, kalian bisa personal reading. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.